Voice of Palestine ini bersama Mercy waktu itu kita kampanye untuk melakukan upaya memecah blokade Gaza lewat laut. Waktu itu ada perlawanan ya, jadi ketika pasukan komando Israel turun dari helikopter lewat tali itu, talinya yang ke bawah itu digoyang oleh aktivis tadi gitu. Dan anggota Syarat Baktalnya pasukan khususnya Israel ini jatuh dari helikopter, jadi terjadi tembakan lah di situ ya. Saya sangat berterima kasih sekali pada rakyat Indonesia, terutama yang telah menyumbang ini. Terus terang ya, salah satu yang kita harus menjaga gitu bagi saya secara pribadi, dan saya sangat sedih saya tidak bisa naik kapal itu, salah satunya kan dukungan dari masyarakat Indonesia, dari ibu-ibu yang menyumbang 20.000, 30.000, 50.000 ini menjadi bagian dari gerakan Global Smooth Flotilla ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Iqbal, di mana kita bisa mendiskusikan isu-isu strategis dunia, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang kompeten ya. Beliau adalah Insinyur Mujtahid Hasyim. Bapak, selamat sore. Sore. Beliau adalah salah satu anggota Iqmal. Beliau juga pernah menjadi pengurus Iqmal selama 2 periode, di periode kepemimpinan Ustadz Mikdad Turkan. Baik, hari ini di episode sore hari ini kita akan membahas tentang misi Global Smooth Flotilla, yang mana salah satu delegasi dari Indonesia adalah Bapak Mujtahid Hasyim. Beliau juga adalah founder dari VOP, Voice of Palestine. Mungkin untuk pertama kali Pak, boleh dijelaskan secara terperinci VOP itu apa, dibangun kapan, kemudian apa sih misinya, seperti itu. Assalamualaikum, terima kasih Anissa yang mengundang saya datang ke sini. Voice of Palestine itu didirikan pada tahun 2007 ya. Jadi sebenarnya itu adalah aktivitas yang sebelumnya sama-sama lah, saya juga banyak teman yang lain juga melakukan advokasi terhadap Palestina, pembelaan terhadap bangsa Palestina. Nah, kemudian setelah saya pulang dari Iran, teman-teman yang sebelumnya juga sama-sama berkolaborasi untuk melakukan advokasi terhadap Palestina ini membentuk sebuah NGO, membuat sebuah NGO, mendirikan yang namanya Voice of Palestine. Jadi Voice of Palestine ini adalah satu NGO yang didirikan pada tahun 2007 untuk melakukan advokasi pembelaan terhadap bangsa Palestina. Baik, untuk saat ini apakah kegiatannya masih berjalan aktif? Saat ini ya masih terus berjalan, dan yang terakhir tentunya keikutsertaan Voice of Palestine dalam Global Smooth Flotilla. Baik, jadi Pak Mujtahid, kemarin waktu mengikuti misi Global Smooth Flotilla itu emang karena dorongan pribadi, atau ada sebuah lembaga yang mengirimkan Bapak mengikuti agenda tersebut, seperti itu? Nah, sebenarnya sih kalau untuk advokasi internasional seperti ini, Voice of Palestine itu bukan satu hal yang baru sebenarnya, karena sebelumnya Voice of Palestine ini mendirikan mengcreate sebuah kegiatan yang kami namakan Asia Caravan to Gaza. Waktu itu di mana Brother Hussein, Muhammad Hussein yang sekarang ini ada di kapal monitor ya, atau kapal legal bersama Global Smooth Flotilla, ini juga menjadi salah satu bagian dari Asia Caravan to Gaza. Kemudian kita juga melakukan kampanye internasional lagi, Global March to Jerusalem. Kemudian juga
Untuk Freedom Flotilla memang waktu itu kita kerjasama ya, eh, mendorong lah ya, mendorong partisipasi Indonesia untuk ikut eh, Freedom Flotilla yang waktu itu diinisiasi oleh eh, International Solidarity Movement, salah satunya Huwaida Aruf yang datang ke Jakarta. Dan akhirnya banyak dari aktivis Indonesia yang waktu itu ikut Mafi Marmara. Jadi keikutsertaan Voice of Palestine dalam Global Sumut Flotilla ini bukan satu hal yang baru. Jadi sebelumnya pernah ikut kapal Mafi Marmara itu ya, Nafi Marmara. Jadi begini ya, waktu itu memang Voice of Palestine tidak ada aktivisnya yang di Berangkatkan. Mafi Marmara, tapi memang Voice of Palestine ini bersama Mercy waktu itu kita kampanye untuk melakukan upaya memecah blokade Gaza lewat laut kayak begitu. Nah, karena satu hal Voice of Palestine menjadi tim monitor saja. Seperti di dalam Global Sumut Flotilla ini, memang aktivis yang akan sebenarnya yang akan bergabung katakanlah 1.000 ya, tapi aktivis dari Global Sumut Flotilla ini kan puluhan ribu yang ada di darat untuk monitor ini. Jadi gerakan ini sebenarnya gerakan global bukan hanya yang ada di laut saja. Seperti pada malam hari kemarin ini kan terjadi intercept ya, terjadi pembajakan ya, penculikan oleh Angkatan Laut Israel terhadap kapal-kapal dari Global Sumut Flotilla. Dan pada saat malam itu juga aktivis-aktivis di Spanyol, di Italia, di Tunisia, dan juga di Turki itu sudah melakukan demonstrasi pada malam itu juga untuk menekan pemerintah untuk menghukum rezim Zionis Israel. Karena apa yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel ini adalah satu tindakan yang ilegal tentunya dan harus dikutuk oleh dunia internasional bersama-sama seperti itu. Pak, perbedaan antara misi yang pertama Freedom Flotilla sama yang sekarang Global Sumut Flotilla? Ya, perbedaannya sekarang ini dari segi ini saja ya, dari segi apa ya, Lebih kuantitas besar. ya, kuantitas dari kapal yang disiapkan oleh aktivis. Kalau sebelumnya kan 1, 2 kan gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya kemarin ini yang disiapkan tuh 100 kapal kira-kira. 100 kapal meskipun sekarang ini yang berhasil berlabuh itu sekitar 50 kapal lah ya, 50 kapal, 54 atau 50 kapal. Nah, kira-kira separuhnya lah dari target yang awalnya 100 kapal ini. Dan ini satu gerakan untuk memecah blokade Gaza yang paling besar yang dilakukan dari laut. Karena Global Sumut Flotilla ini memilih, karena sebelumnya kan ada gerakan juga untuk mendobrak blokade Gaza lewat Global March to Gaza atau Global Movement to Gaza lewat darat. Jadi aktivis-aktivis berkumpul di Tunisia, Libya, kemudian berjalan ke Mesir untuk maksudnya ingin sampai Rafah lewat negara Mesir. Namun kan kita berhadapan dengan keamanan Mesir sendiri yang tidak mengizinkan aktivis internasional dan masyarakat internasional ini untuk melakukan tindakan membantu rakyat Gaza yang kelaparan. Nah, gerakan Global Sumut Flotilla ini seperti flotilla-flotilla sebelumnya ini lewat laut, karena di laut ini kita berhadapan langsung dengan rezim Zionis Israel. Jadi kalau lewat Mesir atau lewat Jordan atau lewat mana ya, atau lewat Libanon atau lewat Syria, pasti akan berhadapan dengan negara-negara sekitar sendiri gitu yang mereka mempunyai katakanlah kerjasama dengan rezim Zionis Israel, atau dia tidak mau ada konflik dengan rezim Zionis Israel. Nah, kalau upaya memecah blokade Gaza ini lewat laut, itu kita berhadapan langsung direct dengan rezim Zionis Israel, atau kalau di Angkatan Laut Israel atau Sayarot Maktal 13 ya, pasukan Navy-nya
Israel ya. Ya, baik. Pak, itu dari 100 yang berhasil berlayar tuh 50. Dari Indonesia sendiri berapa aktivis yang sampai ke Tunisia ya? Berkumpul di Tunisia ya terakhir itu? Kalau kemarin sebenarnya yang dipersiapkan itu kita 30 ya, 30, 31, 32 aktivis yang akan naik kapal. Namun karena tadi ya, karena keterbatasan kapal, terus juga harus memang dikurangin, jadi dari Indonesia sendiri memutuskan untuk tidak naik kapal. Kita tetap mendukung Global Smooth Forward, tapi kita tidak naik kapal dan menyisakan 3 orang ya, Hussein, kemudian juga Wanda Hamidah dan juga Fatur. Itu pun juga setelah nunggu berhari-hari dan dapat seat di kapal itu karena juga mungkin ya karena ada delegasi yang lain yang mundur karena sakit dan sebagainya. Jadi memang tidak secara teknis memang tidak memungkinkan. Jadi kita tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Gitu. Tapi Indonesia sendiri punya kapal ya? Ya, Indonesia sendiri itu sebenarnya menyumbang 5 kapal ya, dari 5 kapal, Malaysia ini sekitar 20 kapal, terus juga dari Turki yang paling banyak. Berarti yang dari Asia Tenggara dari Indonesia sama Malaysia aja? Iya, yang nyumbang kapal langsung itu Indonesia dan Malaysia. 30 aktivis itu termasuk antum juga ya yang ke Iya, termasuk saya yang ke Tunisia kemarin. Apakah memang alasannya cuma teknis atau ada tekanan ya Pak gitu? Karena yang berseliweran di media sosial adalah muncul hujatan gitu. Buat apa capek-capek pergi ke sana kalau ujung-ujungnya kembali seperti itu? Atau memang karena dikhawatirkan apa namanya ada pertumpahan darah atau nanti diserang dan lain sebagainya seperti itu. Karena kita kan melihat di sini kan presiden kita yang sekarang ini justru dari statement-statementnya ini lebih condong ke Israel seperti itu, Pak. Ya memang sih ya boleh aja sih ya. Banyak yang menilai netizen kenapa sih harus pulang segala macam. Banyak hal lah ya. Jadi kan ini kan kita bukan perjalanan wisata yang jelas ya kita beli tiket datang ke sana kemudian kita naik kapal pesiar, bukan begitu. Tapi memang ya kalau menurut pengamatan saya itu kan memang kan ada sabotase ya. Ya tentunya Mossad lah ya, terhadap kapal-kapal ini. Masalah teknis, masalah ini kerusakan harus balik lagi. Terus kemudian juga ada masalah-masalah di pot-pot itu. Karena di pot itu kan kalau misalnya negara setempat itu tidak mengizinkan berlayar, itu kan tidak bisa berlayar kayak begitu. Apakah itu di Italia, apakah di Barcelona, berangkat dari Barcelona atau dari Tunisia. Nah, kalau misalnya ini dihambat, itu kan tentunya akan menguras tenaga, kemudian juga ada masalah-masalah teknis yang lain, misalnya kita ada juga serangan drone dari yang diindikasikan dilakukan oleh Israel terhadap kapal-kapal kita. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang masalah-masalah yang kami anggap sebagai masalah teknis yang harus dihadapin oleh aktivis itu sendiri. Meskipun masalah teknis ini bisa juga akibat dari polisi politik dari negara-negara sekitar ini, dia tidak bisa menahan, tapi dia bisa saja bisa menghambat karena tekanan Amerika, mungkin juga tekanan negara-negara Arab untuk Tunisia. Jadi banyak hal lah yang kita tidak bisa membuktikan, cuman kita bisa mencium bahwasanya banyak negara yang secara hukum dia tidak bisa menghentikan, tapi bisa melakukan sabotase atau untuk menghambat, misalnya seperti itu. Seperti Italia ataupun juga Spanyol ya, yang awalnya itu kan mendapatkan tekanan publik karena gerakan ini kan gerakan kemanusiaan, bahkan di-endorse oleh PBB kan, karena International Court of Justice kemarin kan keputusannya itu di pengadilan itu kan jelas-jelas dia melarang Israel adalah sebuah tindakan ilegal untuk menahan bantuan kemanusiaan ke Gaza, baik itu lewat laut mau lewat darat dan sebagainya. Dan kapal-kapal ini pun juga
kalaupun ke Gaza itu tidak melanggar hukum internasional karena itu bukan wilayahnya Israel. Kalau misalnya kita anggap Israel itu legal di wilayahnya, wilayah Gaza itu bukan wilayah bukan wilayah yang legal yang diblokade oleh rezim Israel. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Global Smooth Flotilla ini suatu tindakan ilegal menurut hukum internasional, dan negara-negara di mana aktivisnya ada di situ itu wajib untuk melindunginya, termasuk juga Indonesia mestinya. Indonesia kan, apalagi Indonesia di dalam pembukaannya kan kita mendorong kemerdekaan negara-negara yang belum merdeka, kemudian juga melaksanakan ketertiban internasional. Nah, Israel dan Amerika ini kan sebenarnya kan nggak tertib. Nih sebenarnya Indonesia itu punya kewajiban untuk menertibkan ini kan gitu. Nah, kapal-kapal kemanusiaan ini kan eh, kapal-kapal kemanusiaan ini kan kapal-kapal ibaratnya gerakan non-violent movement lah, gerakan dengan tidak kekerasan. Kita membawa susu, membawa dokter untuk sampai ke Gaza. Tapi kan di tengah laut, bahkan di perairan internasional itu kan dibajak oleh rezim Israel. Nah, semua negara yang aktivisnya ada di situ dia mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk juga Indonesia wajib melindunginya sebenarnya. Angkatan Laut Indonesia mestinya. Nah, kemarin kan Italia dan juga Spanyol itu kan mengirimkan angkatan lautnya, tapi ternyata kan diam-diam dan dikoordinasi dengan Amerika, mungkin juga ditekan oleh Amerika, akhirnya kan koordinasi dengan rezim Zionis untuk mencoba mengalihkan jangan sampai kapal ini menuju Gaza gitu. Dia ngasih alternatif untuk berlabuh di Cyprus, dan dari Cyprus itu bantuan kemanusiaan diantarkan secara aman ke Gaza, atau mengikuti tawarannya Israel, kapal-kapal ini ke pelabuhan Asdod, dan dari Asdod kapal bantuan kemanusiaan itu dikawal oleh Israel menuju Gaza. Nah, aktivis ini tidak mau gitu. Aktivis tetap ingin mereka mencapai Gaza. Gitu. Oke, Pak, tadi dibicarakan bahwa blokadenya Israel terhadap Gaza itu kan ilegal ya. Tapi menurut Israel sendiri blokade mereka adalah bentuk defense ya. Blokadenya itu sah di mata hukum internasional seperti itu. Jadi di mata Israel, ketika mereka menyerang kapal-kapal Global Smooth Flotilla, dan itu menurut hukum internasional tidak ada masalah. Iya, jelas bermasalah ya. Israel ini jelas melanggar hukum internasional ya. Bahkan kan ibaratnya kayak advokasi Global Smooth Flotilla ini kan Francisca Albanese itu kan dia kan reporter human right, reporter hak asasi manusia PBB yang untuk tanah pendudukan Palestina. Dia sudah memperingatkan itu bahwasanya Israel itu dia tidak punya hak sama sekali untuk membajak ini kan gitu. Mereka kan bahasanya kan menahan. Kan Israel kan bahasanya itu kan menahan dan menangkap aktivis. Itu kan ada kesan di media bahwasanya Israel itu mempunyai otoritas. Padahal sebenarnya enggak sama sekali. Israel itu yang benar itu adalah membajak dan menculik aktivis-aktivis ini di tengah laut di wilayah internasional ini. Jadi wilayah internasional itu tidak ada yang berhak untuk menangkap, itu nggak ada kayak gitu. Nah, ya. Kemudian juga di wilayah Gaza ini baik darat maupun juga lautnya itu tidak boleh ada blokade terhadap Gaza ini kan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel itu kan tindakan sepihak menurut hukum Israel kan gitu. Menurut hukum Israel ya blokade ini sah kan gitu. Tapi kan menurut hukum internasional ini tidak. Israel tidak mempunyai hak sama sekali untuk menahan aktivis internasional di perairan Gaza, apalagi masih di wilayah perairan internasional. Karena kemarin itu kan yang ditangkap itu kan sekitar masih ada di sekitar 90 atau 100 Netu Kamel dari Gaza ya. Ini kan masih di wilayah perairan internasional gitu. Belum sampai di perairan Gaza. Nah, di perairan Gaza aja sekarang nih udah ada yang sampai 15 sampai 20 kilo Netu Kamel ya. Dari daratan Gaza. Nah, kita nggak tahu nih sampai sekarang ini
Apakah ada yang sampai mencapai daratan Gaza? Itu kita nggak tahu. Yang jelas sekitar ada beritanya juga macam-macam ya. Kalau dari monitoring Sumut Nusantara itu 22 kapal itu masih berlayar ke Gaza. Tapi ada dari Global South malah justru sekitar 30 masih berlayar ke Gaza. Nah, perbedaan ini sih bisa semuanya juga benar karena bisa saja yang dimonitor dari Sumut Nusantara ini dari kapal-kapal yang masih mengirimkan yang masih bisa dideteksi lewat sinyal GPS ya. Bisa juga dari masih 30 ini memang ada sebagian yang masih bisa dimonitor, yang ada sebagian yang tidak. Nah, yang tidak dimonitor ini kita tidak tahu apakah sudah ditangkap Israel ataukah memang karena alat elektroniknya mati saja karena jamming Israel kayak gitu. Eh, Pak, terkait siapa yang berhak naik kapal dan tidak itu, apakah ada voting khusus ataukah memang dengan sukarela gitu, delegasi dari Indonesia mengundurkan diri? Itu sih dari sebenarnya kan gini ya, sebenarnya yang berhak itu dari komite ya, eh, komite lah, komite steering komite, terus ada perangkat juga. Ini kan kepanitiaan internasional kan, kepanitiaan bersama kan gitu. Cuman karena apa ya? Karena kita melihat situasinya di dalam seperti itu, kira-kira kita berkorban lebih besar lah kan gitu loh. Karena kan hampir semuanya itu kan nggak ada yang nggak akan nggak ada yang nggak ingin naik boot, itu nggak ada sebenarnya, semuanya lah. Kita semua dari Indonesia juga sudah berpamitan, sudah wasiat segala macam-macam lah kan gitu kan. Tapi kan apa boleh buat kan demi jadi kan yang misi ini kan bukan, misinya itu kan bukan naik kapal, misinya itu kan mau nembus Gaza kan gitu loh. Nah, kita itu kan memikirkan misi yang lebih besar kan gitu. Nah, waktu itu kan daripada kita ribut di dalam ini sampai apa friksi internal, bagaimana kita memutuskan sebagian besar dari apa delegasi Indonesia itu tidak ikut serta karena memang masih banyak aktivis-aktivis yang akan naik kapal itu, dan kita akan persiapkan untuk global smooth flotilla selanjutnya yang lebih besar. Ada lagi ya? Akan ada lagi. Jadi ini bukan Terakhir bukan? bukan terakhir. Jadi kita sudah niat untuk melakukan gerakan yang lebih besar lagi, kapal yang lebih banyak lagi untuk menembus blokade Gaza. Oke. Untuk alasan kenapa kebanyakan yang naik ke kapal itu aktivis Eropa dibandingkan Asia itu bagaimana? Jadi pertama begini, memang sih untuk mencoba memecah blokade Gaza lewat laut ini kan di awal sejarahnya itu 2007 2008 itu kan diinisiasi oleh Eropa ya, Amerika ya, aktivis-aktivis kan gitu kan. Dia lebih mudah lah ya, lebih mudah ya. Eropa ini kan lebih mudah. Jadi kan kalau Asia Afrika ini coba sekarang ini kan sebenarnya kan saya dijadwalkan itu sebenarnya kan berlayar dari Italia atau dari Barcelona. Kita nggak punya visa sangan. Itu sudah masalah visa itu sudah jadi masalah sendiri. Apalagi buat negara Afrika yang ke Eropa apa segala macam itu nggak bisa berangkat dari sana. Bahkan berangkat katakanlah dari Tunisia pun juga sebagian dari negara Asia ini nggak bisa berangkat. Misalnya dari Filipina, Thailand kemarin dia tidak dapat visa. Kebetulan Indonesia ini visa Indonesia ini kita free visa ya ke Tunisia ya. Jadi kita berangkat dari Tunisia. Jadi sebenarnya banyak aktivis yang mestinya berangkat. Nah, persoalan visa ini juga sudah masalah. Seperti gini, Wanda Hamidah dan juga Fatur. Kemarin ketika dia di Sisilia, ya dia harus di kapal aja terus kan gitu, nggak bisa ke darat. Mestinya kan dia bisa istirahat ke darat kan, tapi kan dia harus di kapal terus. Kenapa? Ya karena dia nggak punya visa. Kalau masuk kan harus pakai visa sangan gitu. Kecuali kalau pemerintah membantu dengan relasi diplomatik ya. Jadi itu yang apa ya susah ya. Kalau salah satunya itu kemudahan dari Eropa dan juga Amerika itu masalah visa itu dia nggak begitu, apalagi dari visa Amerika mau negara-negara Arab ke negara-negara Eropa itu dia nggak ada masalah. Kalau Indonesia ini kita kayak Eropa saja udah masalah kayak begitu.
Ya, kemarin juga saya baca beberapa pendapat ya dari netizen di dunia maya yang bilang katanya delegasi Indonesia disebar di kapal-kapal Eropa itu sebelum ada apa namanya penarikan delegasi dari Indonesia Hmm. karena alasan keamanan. Kalau misalkan Indonesia berangkat sama sesama Asia itu ada kemungkinan akan mudah diserang karena Indonesia sendiri nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel seperti itu. Apakah memang seperti itu? Kalau kita naik kapal sama orang Eropa bakalan aman gitu seperti Enggak itu? juga sih. Sebenarnya gini, jadi kapal itu semuanya tuh diupayakan disebar merata. Ya, jadi misalnya kan satu kapal itu delegasi di berbagai negara lah, gitu. Ya dari Eropa, Amerika, dari negara-negara Maghrib ya. Kemudian juga dari Asia gitu dicampur bareng lah kan gitu. Jadi justru nggak seperti itulah kayak gitu. Tapi memang eh, ketika masuk ke Israel misalnya kayak gitu memang ada masalah kita ketika negara-negara tidak berhubungan dengan rezim Zionis Israel. Nah, sebagian negara Eropa ini kan lebih enak gitu. Dia ada kedutaan Israel yang ada di sana, apa kedutaan mereka yang ada di Israel kan, yang bisa membantu, yang dia menanyakan segala macam. Nah, kalau misalnya negara-negara yang tidak berhubungan dengan rezim Zionis itu memang kayak seperti Indonesia ya bantuan itu kan nggak langsung ya lewat kedutaan Indonesia di Jordan, kedutaan Indonesia di Mesir, negara-negara sekitar Israel, Palestina kan gitu dan mungkin juga bisa tapi nggak langsung kayak gitu lewat kedutaan yang lain atau negara yang lain gitu. Seperti itu. eh Gini Pak, apa motivasi para aktivis ini berlayar ya ke mana? Ke Gaza. Ini kan perjalanan yang lumayan panjang, hampir 3.000 mil sekali ya, Pak. Saya kurang tahu jaraknya dari tempat start kapal sampai ke Gaza. Itu kan sebenarnya tugas memberikan bantuan, tugas kita apa namanya membuka blokade itu tuh sebenarnya tugas negara kan, United Nations seperti itu. Tapi ini rakyat sipil yang justru mereka mengorbankan semua yang mereka miliki untuk pergi melakukan perjalanan misi ini gitu. Ya karena kita melihat kebekuan ini ya. Sebenarnya kan Amerika sudah 5 kali memveto untuk ceasefire sehingga bantuan kemanusiaan datang ke Gaza. Kemudian banyak negara yang tidak bisa memberikan bantuan ke Gaza ini. Sedangkan Gaza ini kan kematian kan kita lihat kan setiap hari kelaparan setiap hari segala macam. Inilah kelaparan dan juga genosida yang terjadi di Gaza inilah yang mendorong masyarakat sipil internasional ini untuk bergerak sesuai dengan kemampuannya kan gitu. Kemampuan masyarakat sipil yang mengirimkan bantuan. Salah satunya kan ya lewat darat atau mau lewat udara ataupun juga lewat laut. Tapi kalau lewat udara jelas itu kan kayak seperti airdropping yang dilakukan mungkin pemerintah Indonesia dari Jordania ini kan pasti bekerja sama dengan rezim Zionis Israel. Nggak mungkin itu tidak bisa kalau tidak kerjasama dengan rezim Zionis Israel. Nah, prinsip dari aktivis ini kan kita melihat kan blokade Gaza ini kan ilegal gitu dan kita tidak mau bekerjasama dengan rezim Zionis Israel kayak gitu. Kalau pengakuan kita, meskipun kita membantu ke Gaza, kalau misalnya kita bekerja sama dengan rezim Israel, kan secara tidak langsung kita mengakui otoritas rezim Zionis Israel itu. Nah kemarin itu kan tawaran Israel itu kan jelas. Kalau netizen pengen ya sebenarnya kan gampang saja kita ikutannya Israel, kita belah beli esdot kemudian dikawal oleh rezim Zionis Israel dan kita bisa menyalurkan bantuan ini ke Gaza kan. Kita kan tidak mengakui itu. Karena kan bagi kita kan rezim Israel itu kan penjahat ya, penculik, penjahat, pembunuh yang mestinya itu dikutuk oleh dunia internasional kayak gitu dan kita tidak perlu sebenarnya untuk merengek untuk membantu Gaza itu dengan bekerjasama dengan rezim Zionis Israel. Meskipun pada kenyataannya sekarang ini bantuan kemanusiaan darat itu bisa dilakukan kalau misalnya lewat rezim Zionis Israel sekarang ini. Karena Rafah ini kan udah ditutup oleh rezim Zionis Israel. Jadi pintu Rafah itu depannya itu sudah dibikin markas militernya Israel. Jadi nggak bisa lagi lewat lewat Rafah ini. Nah ini harus lewat tekanan internasional. Salah satunya keputusan Dewan Keamanan PBB mestinya untuk memerintahkan ceasefire. Namun demikian kan sudah 5 kali diveto oleh
Amerika. Jadi sebenarnya kan Amerika ini kan bersama dengan rezim Zionis melakukan genosida itu sendiri. Jadi sebenarnya menurut saya kritik saya terhadap pemerintah bukannya Pak Prabowo itu dia ikut meeting dengan Trump untuk apa ya, proposal perdamaian yang diusulkan oleh Trump, mestinya dia harus menghukum Trump kan gitu. Misalnya dalam pidatonya kemarin mengusulkan Amerika dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB karena sudah 5 kali ya memveto upaya penghentian genosida di Gaza. Seperti itu 5 kali dia melakukan veto penghentian genosida di Gaza. Kalau nggak salah, coba ada cek lagi. Ya, berarti lebih ke value ya Pak. Jadi bukan sekedar mengirimkan bantuan saja, tapi ada value di situ, ada sebuah nilai yang diperjuangkan. Iya, betul. Jadi kita ada prinsip kita sendiri ketika kita memberikan bantuan kepada rakyat Gaza ini. Jadi kita membantu orang yang diperkosa, tidak harus bekerja sama dengan pemerkosa untuk bisa memberikan bantuan kepada pemerkosa ini, kayak begitu. Dan kita menganggap pemerkosa ini adalah penjahat dan melakukan tindakan yang ilegal, kayak gitu. Jadi bekerja sama dengan pemerkosa ini justru kita akan bagian dari apa ya, mendukung genosida itu sendiri, kayak gitu. Pemerkosa ini atau penjahat ini dia melakukan berulang-ulang meskipun sudah diperingatkan, kayak gitu. Dan yang naik ke yang ikut konvoi global Sumut Flotilla ini bukan cuma aktivis ya Pak, tentunya ada politikus dan lain sebagainya. Ada politisi ya, ada anggota parlemen juga gitu. Ada dokter, ada ya social worker, banyak lah kayak gitu. Ada influencer. Waktu di Tunisia itu ada briefing juga Pak, seperti apa gitu arahannya dan bagaimana perjalanannya. Terus kalau sudah sampai ke Gaza, misinya seperti apa, setelahnya bagaimana, apakah ada arahan atau ya gerakan akar rumput saja gitu, seperti itu. Oh ya, jelas kan kita kan di training ya. Ini ada kan, trainingnya juga. Iya, ada trainingnya, karena kapal itu kan nggak gampang ya. Naik kapal itu kan nggak gampang di tengah laut, itu kita di training lah. Jadi masalah teknis dan juga masalah hukum-hukum internasional, terus juga cara menghadapi Sayyarat Maktal 13 kan gitu kan. Bagaimana? Karena kan misi ini, jadi dari panitia Global Sumut Flotilla ini kan misi ini harus berhasil ke Gaza, dan juga kita tidak boleh mengorbankan para aktivis ini, kayak begitu. Jadi para aktivis ini kita panitia itu kan berusaha untuk menjaga bagaimana mereka katakanlah tidak ditembak oleh rezim Zionis Israel kan gitu. Jadi kita juga sudah dikasih tahu antisipasi ya, termasuk teror yang dilakukan oleh rezim Zionis itu dalam sejarahnya lewat kapal-kapal ini, misalnya bom-bom yang dijatuhkan, katakanlah bom asap, gas air mata, bubuk putih, kemudian juga sonic bomb yang memekakkan telinga, atau flash bomb yang membuat mata kita sakit kan gitu. Nah, baru yang kemarin itu yang kita nggak tahu, yaitu Israel menggunakan bom api ya kemarin ya, tapi itu masih di Tunisia ya. Jadi ada juga yang kena, itu ada kru kapal yang kena, dan sekarang ini dia menggunakan water cannon ya. Di kemarin itu kan, sekarang ini ya di kapal-kapal yang masih terus itu kan diserang lewat water cannon itu baru itu. Nah, biasanya Israel menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dia menggunakan kayak granat api tadi atau bom api tadi, dan water cannon itu baru ini aja ini. Berarti ada perbedaan ya cara Israel menghadapi konvoi ini. Kalau sebelumnya kan di Mavi Marmara itu kan sampai aktivisnya terbunuh ya Pak, kalau tidak salah ya. Oh iya, kalau di Mavi Marmara itu kan ada karena waktu itu ada perlawanan ya. Jadi ketika pasukan komando Israel turun dari helikopter lewat tali itu, talinya yang ke bawah itu digoyang oleh aktivis tadi gitu, sehingga enggak digoyang kayak gitu, dan anggota Sayyarat Maktalnya, pasukan khususnya Israel ini jatuh dari helikopter. Jadi terjadi tembakan lah di situ ya. Jadi ada perlawanan dari ini. Nah, kalau yang kita ini
eh, kita boleh melawan, tapi lawannya tidak menggunakan fisik kita ya. Jadi meskipun handphone kita diambil oleh rezim jenis, tas kita diambil, kapal kita diambil, kita tidak boleh melawan secara fisik, karena ya tidak mungkin juga melawan secara fisik, karena kan kita bagaimana kapal-kapal kita, kapal-kapal kemanusiaan juga kecil kayak gitu, kita harus menghadapin apa Israel Navy ya, atau kapal-kapal frigate, kapal-kapal korvet ya Israel, tidak mungkin lah. Ketika kapal kita ini dibajak oleh rezim Israel, ya kita tidak melakukan perlawanan secara fisik. Kita akan melakukan perlawanan secara legal. Kita siapkan pengacara-pengacara internasional untuk mengeluarkan kita dari penjara dan segala macam, dan juga tekanan publik internasional. Sekarang terhadap pemerintah-pemerintah di mana para aktivisnya ditangkap, dia harus bergerakan gitu, karena apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah tindakan yang ilegal. Tapi kalau misalkan ada tindakan dari rezim Israel yang mengancam nyawa, apakah kita juga tidak boleh melawan gitu, mempertahankan diri seperti itu? Kalau Tidak boleh, tidak boleh sama tidak boleh menggunakan secara fisik, tidak boleh. Jadi prinsip dari gerakan ini yang non violent itu maksudnya kita tidak boleh menggunakan kekuatan fisik kita untuk, karena itu juga sudah tidak mungkin, kita bagaimana melawan akan menang kan kita. Jadi tidak mungkin, dan itu mungkin Anda anggap sebagai satu kelemahan, tapi itu juga satu kelebihan kan gitu, karena membuktikan bahwasanya Israel itu benar, ketika melakukan itu benar-benar melakukan tindakan ilegal dan akan membuat kemarahan dunia lebih besar seperti itu. membuat atensi publik menjadi lebih Lebih besar lah ya. seperti itu. Boleh diceritakan nggak Pak, gimana pengalaman Anda gitu berangkat dari Indonesia ke Tunisia, itu apa perjalanan seperti apa yang Anda alami saat itu? Apakah juga itu bentuk sebuah perjalanan spiritual Anda? Kemudian apakah di dalam lubuk hati terdalam ada perasaan, oh saya sudah dekat dengan Gaza, saya bisa membantu mereka dan lain sebagainya? Iya, jadi sebenarnya kan ini perjalanan kan melawan kezaliman ya, kezaliman dunia yang kita saksikan dengan mata kita sendiri, dan juga kita berusaha untuk melakukan perlawanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki kayak gitu. Nah, bagi saya ini juga satu perjalanan spiritual sendiri kayak gitu. Karena kan ini satu hal yang sangat di-endorse di dalam agama kita ya, di agama Islam, kita untuk menolong para mustadafin ini. Kita meneriakkan apa perlawanan terhadap kezaliman global ini kan satu tindakan yang sangat terpuji kan gitu, yang rewardnya itu sangat besar lah di mata Allah. Itu bagi saya itu juga perjalanan spiritual kayak begitu. Itu dari perspektif pribadi anak ya, ketika saya memahamin apa yang saya serap dari keyakinan saya. Nah, memang di samping perjalanan ya spiritual juga ada banyak hal yang lain yang kita dapatkan dari sini. Bagaimana kita bekerja sama ya dengan siapapun mereka yang dia masih punya hati nurani. Ketika semoga saja kemanusiaan itu masih ada melihat penderitaan yang di Gaza ini. Mau latar belakang agama apapun kan begitu kan, keyakinan apapun, kita bekerja sama untuk menolong rakyat Gaza ini. Ini kan satu tindakan humanity secara bersama-sama dari masyarakat nasional, dari Amerika, dari Afrika, dari negara-negara Arab, dari negara Maghrib, dari Asia, dari Eropa, kita bersama-sama. Ini kan satu hal yang sangat terpuji ya. Jadi ada satu gerakan global movement orang-orang yang masih punya hati nurani ini untuk mencoba menolong Gaza kan gitu, menolong atau kita menghentikan genocida di Gaza sesuai dengan kemampuan kita kan gitu. Nah, ini jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki, yang memungkinkan kayak gitu. Misalnya kita menghormati Hizbullah ya, ketika melakukan perlawanan dengan bersenjata, Qassam, kemudian juga Jihad Islam, tapi juga Iran. Tapi itu kan prestasi mereka, bukan prestasi kita gitu loh. Kita boleh katakanlah kita boleh bangga lah kan, tapi itu kan bukan kita melakukan kan, kita hanya bangga saja orang melakukan kan gitu ya, kita mendukung. Nah, kita mencoba untuk melakukan sendiri apa yang kita punya, dan
dengan cara kita sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada di negara kita. Nah, cara ini adalah salah satu cara kan gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar kita kagum dengan apa yang dilakukan oleh Hizbullah atau jihad Islam atau Iran yang dia punya rudal, kita nggak punya rudal kan gitu. Kalau misalnya ada yang mencibir, saya pikir tidak apa ya tidak bijaksana lah. Karena gerakan ini kan harus gerakan global yang dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kemampuan mereka kan gitu. Nah, inilah salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ini. Kita mencoba menembus Gaza lewat alat itu karena kita berhadapan langsung dengan rezim Zionis Israel gitu. Bahkan kita juga mempunyai risiko kematian karena misalnya dalam training itu ketika kita ditangkap Israel itu kan kita disuruh menandatangani 3 dokumen. Dalam training itu biasanya ketika kita ditangkap Israel kita disediain 3 dokumen, kita tanda tangan 3 dokumen itu, kemungkinan kita bisa keluar lebih cepat atau kita tidak mau menandatangani itu 3 dokumen yang disodorkan dalam bahasa Ibrani itu. Peserta delegasi kemarin itu di dalam training itu kita tidak boleh menekan satupun teman kita. Itu adalah pilihan masing-masing. Kayak gitu. Misalnya saya diskusi lah sama Wanda Mida, kamu akan tanda tangan. Kalau saya tidak akan, saya juga tidak tangan. Kalau saya tidak tangan, ya kemungkinan akan mendekam di penjara Israel akan lebih lama. Saya akan menunggu, misalnya kan menunggu lawyers yang datang dari Eropa ataupun juga dari Amerika, kemudian kita akan masuk pengadilan di Israel dan mungkin kita akan dipenjara lama. Ini kan juga pilihan-pilihan yang kita pilih dan kita juga tidak tahu nasibnya seperti apa kayak gitu. Bahkan kita nasib aktivis ini yang sekarang ini kita yang ditangkap ini kan ratusan kita nggak tahu nih. Ratusan ini kita tidak tahu. Ya mungkin ada yang muda, mungkin ada juga yang masih ditahan karena banyak yang tidak mau tanda tangan. Karena tanda tangan 3 dokumen itu berarti kan tanda tangan pengakuan tuh sebenarnya bahwa Israel itu dia mempunyai hak segala macam dan kita itu salah kan gitu. Nah, kalau kita meyakini kita tidak salah, ya kita tidak boleh tanda tangan itu dan kita akan battle lagi di pengadilan Israel kayak gitu. Di sana Bapak juga berinteraksi dengan aktivis-aktivis lain atau bagaimana? Ya kita semua kita beraktivis lah. Ya, setiap hari kita ketemu lah aktivis itu kan. Ya, Iya. sharing pengalaman dan lain sebagainya ya. Ya tentu ya Ah. kita sharing pengalaman dengan mereka kayak gitu. Dan saya pikir kita semua lah mestinya kita dukung lagi Global Smooth Fortila yang lebih besar. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya 1.000 kapal itu memang biayanya besar ya, tapi ya biayanya kan kalau hitungan saya dari 100 kapal yang disiapkan itu kan ratusan miliar yang habis kan gitu kan. Kalau satu kapal 2 sampai 3 M kan ya lumayan besar. Tapi itu ditanggung oleh masyarakat sipil dunia kan gitu. Di Indonesia kan juga orang yang nyumbang dari 20.000, 30.000, 50.000. Itu saya sangat berterima kasih sekali pada rakyat Indonesia, terutama yang telah menyumbang ini dan terus terang ya salah satu yang kita harus menjaga gitu bagi saya secara pribadi dan saya sangat sedih saya tidak bisa naik kapal itu salah satunya kan dukungan dari masyarakat Indonesia dari ibu-ibu yang menyumbang 20.000, 30.000, 50.000 ini menjadi bagian dari gerakan Global Smooth Fortila ini. Meskipun demikian apapun yang terjadi gerakan ini adalah berhasil menurut saya ya. Gerakan ini berhasil untuk membuat masalah Gaza ini hidup terus kayak gitu karena kita mungkin orang sudah lelah gitu ya sekitar 2 tahun terjadi genosida kemudian kita akan termasuk juga mungkin Indonesia juga lelah sehingga harus terima proposal Trump dengan negara-negara Arab mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika gitu. Nah, gerakan untuk melawan penindasan genosida ini dan perlawanan terhadap rezim Indonesia Israel ini akan
harus terus dihidupkan gitu. Nah, Global Smooth Flotilla ini salah satu keberhasilannya terus menjaga asa dan juga masalah Gaza ini terus hidup. Itu sebenarnya bagian terbesar dari tujuan dari misi ini, selain memang kita mencoba untuk membangun koridor kemanusiaan baru lewat laut gitu. Tadi Bapak juga menyinggung apa namanya Indonesia mungkin lelah jadi menerima proposal itu. Itu lelah atau terburu-buru mungkin ya karena saya lihat dari statement Pak Prabowo di Majelis Umum PBB tanggal 24 September kemarin dari statementnya itu terlihat Pak Prabowo ini tawar-menawar sama Israel. Kalau misalkan Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka, maka Indonesia akan mengakui Israel seperti itu. Itu ada. Jadi Indonesia sudah masuk ke orbit negara-negara yang justru mendukung Israel dan bertolak belakang dengan prinsip kita yang sudah dijaga sejak era Bung Karno seperti itu ya Pak. Bahkan Indonesia sendiri dulu pernah kena sanksi olahraga kan tahun 1958 ketika menolak apa namanya bertanding dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya kalau two state solution eh, itu diadopsi ya oleh bukan hanya Prabowo saja ya. Pemerintah-pemerintah sebelumnya juga, mau Jokowi, mau SBY, mau Megawati, mau Pak Harto sendiri waktu itu ya. Jadi cuman memang tidak terlalu nyaring gitu, tidak terlalu nyaring. Nah memang kalau sekarang ini sangat nyaring sekali nih. Eh, Jokowi kemarin juga sangat nyaring, Prabowo lebih nyaring lagi nih di dalam tentang two state solution ini. Jadi kita akan mengakuin apa Israel, kalau misalnya Israel mengakuin Palestina, saya pikir ini satu hal yang perlu dipertimbangkan kembali ya, saya pikir oleh pemerintah Indonesia ya. Karena two state solution ini menurut saya satu hal yang sudah mustahil kan gitu, karena Amerika sendiri dan juga Israel itu memang apa ya, agendanya itu tidak seperti itu gitu. Meskipun sekarang banyak negara yang mendukung two state solution, mengakuin Palestina, tapi kenyataan di lapangan agenda Israel itu ingin mengambil semua, mau yang bahkan di tepi barat maupun juga yang ada di Gaza ini mau diambil semua gitu, mau dikuasai semuanya gitu. Termasuk juga proposalnya ini dengan menghilangkan Hamas, menghilangkan perlawanan di Gaza, diganti dengan katakan pemerintahan sebenarnya siapapun itu, jelas tujuannya adalah menghilangkan, tujuan utamanya adalah menghilangkan perlawanan yang ada di Gaza. Jadi pelucutan senjata di Gaza sebenarnya. Tujuan dari Trump ini sebenarnya pelucutan senjata di Gaza gitu. Nah kalau misalnya Indonesia ikut, itu berarti kan Indonesia ikut melakukan pelucutan senjata terhadap rakyat Palestina ini. Itu bisa juga kita bilang bisa juga berkhianat terhadap konstitusi kita sebenarnya. Nah ini kan memang apa polisi yang abu-abu ya, kira-kira seperti itulah. Dan banyak masyarakat Indonesia kalau misalnya presiden kita sudah bicara Palestina tuh wah udah semangat lah gitu. Apa jadi udah semangat bahwasanya memang benar-benar mendukung Palestina, tapi memang dukungan itu ya tentu akan kita hormatin, tapi kita perlu kritisin juga apakah benar-benar agenda yang dilakukan itu sama dengan retorika yang disampaikan. Justru yang terjadi malah kontradiktif karena yang saya baca di data BPS itu Indonesia sendiri melakukan perdagangan Pak dengan Israel, mengimpor beberapa komoditas seperti elektronik, mesin dan lain sebagainya. Bahkan itu nilainya lebih tinggi daripada dengan Palestina ya. Palestina cuma 19 juta, dengan Israel itu dalam rentang waktu 2014 sampai 2024 itu sampai 1,58 miliar US dollar seperti itu Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Di satu sisi Indonesia apa namanya dengan tegas menolak rezim Zionis Israel, tapi di sisi lain berdagang dengan Israel seperti itu. Ya saya pikir ini udah lama sebenarnya, saya dalam diskusi kecil atau dalam diskusi besar itu saya melontarkan kritik, termasuk juga ke publik kan, kita harus mengkritisi ini gitu, antara pernyataan publik pemerintah, DPR atau segala macam,
dengan agenda yang dilakukan oleh negara gitu. Bisa jadi dukungan kita terhadap Palestina itu, tapi agendanya itu berbicara lain. Misalnya di zamannya Presiden Jokowi, ya, dukungan Palestina kan juga masif tuh, banyak rakyat senang segala macam. Tapi agendanya kan bertolak belakang. Misalnya memberikan visa terhadap apa orang Israel untuk datang ke Indonesia, kan gitu. Calling visa lah ya bagi, oh ya, bagi rakyat pemegang paspor Israel datang ke Indonesia. Ini kan satu hal yang sangat sangat buruk dan tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, kan gitu. Nah, sepertinya era Prabowo ini juga masih sama, masih melanjutkan kebijakan yang juga sebelumnya kayak gitu. Makanya kan transaksi perdagangan kan semakin besar dengan rezim Zionis Israel. Berbeda dengan zamannya Soeharto itu kan misalnya kan jelas paspor itu tidak boleh masuk Israel, nggak boleh masuk Taiwan, Taiwan ya. Karena waktu itu kan Indonesia kan mengakuin eh, apa Cinanya yang ya apa Cinanya apa Chiang Kai-shek ya. bukan bukan yang komunis ya, yang nasionalis ya, yang ada di Taiwan ya. Tapi kan sekarang kan udah lama lah itu ya, udah berubah. Nah waktu itu kan paspor Indonesia kan nggak boleh Taiwan sama rezim Israel ini. Nah sekarang ini kan ya memang masih nggak bisa juga sih kayak gitu. Tapi kan sekarang ini kan ada upaya ini untuk orang datang ke tepi barat, mengunjungi Masjidil Aqsa segala macam, kan ada paket umroh ke sana. Memang kayak digalakkan gitu pertukaran budaya antara Indonesia dengan Israel, karena memasuki tepi barat pun ke Masjidil Aqsa pun juga harus lewat visanya Israel, izin Israel seperti itu. Bukan benar-benar tepi barat itu dikuasai oleh katakanlah Mahmud Abbas ya, Presiden Mahmud Abbas, enggak kan gitu. Masuk tepi barat nih ke Masjidil Aqsa itu harus lewat lewat seizin Israel gitu. Kembali lagi ke pidato Pak Prabowo, sebelumnya itu, di awal pidato beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan post kolonialisme ya, identity seperti itu ya Pak. Jadi Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas dasar luka masa lalu akibat penjajahan. Tapi ketika Indonesia di masa sekarang melihat realitas yang ada genosida dan lain sebagainya, kenapa Pak Prabowo tidak mention siapa yang uh, jelas menjadi opresor di sini dan yang diopresi di sini seperti itu? Tidak ada. Apakah itu ada tekanan dari apa namanya, dunia internasional gitu? Iya itu yang, iya saya juga menyayangkan pidatonya Pak Prabowo kemarin itu tidak jelas, karena mata lunya juga ada jelas yang melakukan itu rezim Zionis Israel dibantu oleh Amerika di belakangnya. Tapi sepertinya Pak Prabowo tidak menyebut sama sekali pelaku itu siapa Israel. Padahal kenapa sih takut gitu? Jelas-jelas International Criminal Court itu sudah memerintahkan Netanyahu untuk ditangkap dan juga Galan. Kemudian juga keputusan International Court of Justice sudah jelas. Kenapa Pak Prabowo itu gak berani menyebut? Sangat disayangkan sekali pidatonya Pak Prabowo yang berapi-api tentang kolonialisme. Indonesia punya pengalaman panjang, kolonialis segala macam. Tapi ya maaf saja sih, kepala kita masih terkolonisasi kayak gitu. Jadi colonization of our mind lah kan gitu. Mungkin juga kepalanya Pak Prabowo juga terkolonisasi oleh satu apa ya satu ya, bisa aja tekanan internasional. Jadi bukan hanya pejabat tinggi negara saja sih, hampir juga semua masyarakat. Mungkin Indonesia itu kan masih melihat kita nggak berani melawan Amerika, tegas lawan Amerika karena hubungan kita sama Amerika tekan segala macam gitu. Tapi mau sampai kapan kita mau bersikap mendua seperti ini? Amanah konstitusi kita sudah jelas kan gitu kan. Kita mestinya kan berani kan. Kita juga bukan memulai, karena International Criminal Court, International Court of Justice juga sudah membuat keputusan seperti itu. Jadi mestinya kita langsung menunjuk paling tidaklah rezim Indonesia Israel yang harus dihukum, misalnya seperti itu sebagai pelaku kayak gitu. Dan justru yang dimention Pak Prabowo di pidatonya adalah bahwa komunitas internasional perlu
menjaga keamanan untuk Israel. Bahkan pidato Pak Prabowo ini dipuji oleh Netanyahu sendiri gitu. Mendapatkan pujian itu apakah sebuah kebanggaan atau ironisme seperti itu? Saya pikir jadi sebenarnya gini ya sih, banyak pidato-pidato termasuk juga upaya-upaya penyelesaian kemarin ada gerakan pengakuan Palestina di PB ini sebenarnya ya itu bagus-bagus saja. Cuman permasalahan sekarang ini Gaza gitu loh. Jadi sebenarnya mestinya sidang umum kemarin tuh fokus di mengeluarkan resolusi tentang Gaza ini. Resolusi sidang umum PB ya. Misalnya itu langsung ke masalah Gaza ini bukan nggak usah perlu lah. Yaitu masalah Palestina. Jadi kita akuin saja rakyat Palestina dia mempunyai hak untuk self determination kan, hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Kita nggak usah kayak pengakuan ya. Kalau anda mengakuin dari kemarin sekarang katakan mengakuin ya akuin aja kan gitu dan perlakukan dia sebagai sebuah negara. Tapi kan enggak, Anda menunggu dulu Israel mengakuin enggak. Ini kan jadi masalah gitu. Sedangkan Israel agendanya jelas menguasai sepenuhnya. Sekarang kalau two state solution mana tanahnya? Kalau misalnya Israel nggak mau gimana? Apa kita nunggu? Enggak. Kalau misalnya kalau memang kita benar-benar katakanlah, oke lah two state solution. Oke lah kan gitu. Kalau saya secara pribadi saya tidak mendukung two state solution. Buat tanah Palestina untuk Palestina. Israel nggak punya hak. Negara Israel nggak punya hak kan gitu. Ya orang Yahudi juga berhak tinggal di sana. Tapi eh, entitas Israel tidak dijamin hukum internasional untuk hilang atau tidak kan gitu. Kalau pemerintah dunia kan bisa aja ganti ya, ganti. Tapi kan rakyat enggak yang dijamin itu adalah orang Yahudi. Kalau menurut hukum internasional yang dijamin itu adalah eksistensi masyarakat Yahudi, bangsa Yahudi sendiri, bukan eksistensi rezim Zionis Israel. Eksistensi rezim Israel tidak dijamin hukum internasional akan terus berada. Bisa aja satu saat bubar, nggak ada masalah kayak gitu. Berarti bentuk negara yang kan kalau two state solution Bapak tidak setuju ya? Iya. One state solution gambarannya negaranya seperti apa Pak? Jadi negara apa namanya apa? Iya, sekarang ini ya one state solution ya negara Palestina. Kita serahkan aja orang Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, Dengan mengambil kembali tanah ya Israel. iya, iya. Karena rakyat Palestina mempunyai hak yang namanya kan the right of return. Jadi hak untuk kembali. Jadi Anda misalnya dari mana? Katakan dari Jakarta, Betawi, Anda terusir, kan dipaksa. Anda itu mempunyai hak kembali dijamin oleh hukum internasional untuk kembali ke tanah kelahirannya Anda kan gitu. Itu juga rakyat Palestina ini hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah kelahirannya itu tidak bisa digadekan, tidak bisa diganti dengan keputusan apapun. Mau PBB bikin keputusan apapun itu tidak bisa. Apapun dia yang punya hak untuk kembali, the right of the return kan gitu. Nah, tentang masa depan Palestina itu rakyat Palestina itu punya hak yang namanya the right of self determination. Dia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, masa depannya sendiri seperti apa itu dia yang punya hak gitu. Nah, tentang negaranya mau seperti apa terserah mereka lah dengan referendum segala macam bisa dilakukan oleh rakyat Palestina sendiri. Kita nggak usah ngajarin, mereka juga sudah tahu kayak begitu. Dan bagaimana mengatasi konflik di internal mereka serahkanlah ke rakyat Palestina sendiri kan gitu. Jangan dibikin intrik, dipecah Palestina satu dengan yang lain kan gitu. Nah, sekarang ini kan Indonesia kan seakan memecah hanya mengakuin otoritas Palestina Mahmud Abbas saja yang ada di kedutaan sendiri kan gitu. Indonesia itu tidak mengakui Hamas, jadi nggak ada perwakilan Hamas di Indonesia, jihad Islam di Indonesia, kayak gitu. Karena politik Indonesia masih mengikuti politiknya Amerika lah, seperti itu, mengakui Mahfud Abbas. Menurut saya seperti itu. Jadi tentang two state solution, menurut saya tentang two state solution kebijakan negara Indonesia ini harus sekarang ini harus berani dikoreksi lah. Suatu kebijakan yang menurut saya salah. Gitu. Berarti jika memang seperti itu, jika memang yang diharapkan adalah one state solution, harus ada reformasi besar-besaran ya di United Nation dan lain sebagainya. Karena itu kan sulit selama ini kan muncul resolusi terus, tapi diveto lagi, dan itu akhirnya membuat resolusi ya tergantung di situ aja gitu, nggak realitasnya nggak menjadi kenyataan. Ya, ya masa depan Palestina tergantung pada rakyat Palestina sendiri ya.
Dan saya harap sih ya rakyat Palestina yang ada di tepi barat dan juga ada di Gaza ini bersatu melakukan perlawanan gitu. Kalau misalnya yang sekarang di tepi barat, kalau mereka tidak melakukan perlawanan, maka sekarang ini kan sudah mayoritas anggota parlemen Israel itu kan sudah setuju untuk menganeksasi tepi barat sekarang ini. Jadi setelah Gaza ini tepi baratnya sekarang juga berjalan gitu. Cuman tidak seintensif di Gaza ini perangnya, tapi terus berjalan gitu. Kalau rakyat Palestina sendiri tidak melakukan perlawanan, ya eh, akan semakin terpuruk kayak gitu. Nah, saya pikir global movement global movement Solidarity for Palestine ini terus mendukung rakyat Palestina, dan kita juga mengharapkan rakyat Palestina mau di Gaza ataupun juga di Barat melakukan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel seperti itu. Berarti nasib rakyat Palestina ini menurut Bapak tidak bergantung dengan apa namanya resolusi Dewan Keamanan, lebih ke bagaimana rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaannya seperti itu. Jadi Bapak pesimis dengan bentuk-bentuk diplomasi gitu. Saya memahami. Enggak, saya tidak pesimis dengan diplomasi. Jadi diplomasi tanpa realitas kekuatan di lapangan juga juga nggak akan berjalan secara mulus kan gitu. Kenapa sih resolusi-resolusi terhadap Israel ini tidak bisa berjalan? Kenapa? Karena nggak ada kekuatan di lapangan yang menentang. Dan PBB juga mencegah, Dewan Keamanan PBB mencegah orang untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Israel. Itu masalahnya. Oke. Gitu. Terakhir ya Pak, terkait dengan pidato Prabowo yang menyatakan bahwa akan ada 20.000 putra-putri Indonesia yang dikirim untuk perdamaian dunia. Perdamaian seperti apa? Perdamaian tidak ada perang, tapi tidak ada keadilan juga di situ. Ya, mungkin Indonesia siap mengirimkan 20.000 tentara ke Gaza mungkin atau ke Palestina. Atau kan Indonesia kan juga mengirimkan tentara kan di Lebanon untuk menjaga lah perdamaian di sana kan gitu. Tapi ketika konflik berlangsung itu kayak perannya kayak hanya monitoring saja kan gitu. Nah, sebenarnya gini, Indonesia mengirim tentara, katakanlah siap mengirim tentara 20.000 tentara, katakanlah ke Gaza. Nah, Pak Presiden ini kan mestinya kan melihat eh, sebenarnya yang bisa mengerahkan pasukan itu adalah Dewan Keamanan PBB. Di situ ada Amerika. Nah, kalau Amerika sendiri aja masalah gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan aja nggak bisa, dia veto. Nah, apalagi ini dia mengarahkan 20.000 tentara. Jadi mengerahkan 20.000 tentara ke Gaza untuk menjaga keamanan, menjaga rakyat Palestina harus melalui otoritas PBB. Ya, otoritas PBB ada Dewan Keamanan yang di situ mempunyai otoritas. Nah, mestinya Pak Presiden kemarin itu Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan katakanlah Gaza untuk menjaga perdamaian, sekaligus mengkritik peran dari Amerika yang melakukan veto terhadap segala uh, resolusi yang disponsorin oleh Rusia dan Cina untuk gencatan senjata di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Itu. Kalau disuruh milih perdamaian atau keadilan, perdamaian tanpa keadilan. Keadilan kan gitu, karena dengan keadilan itu akan menghasilkan perdamaian. Perang nggak apa-apa? Perang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah keadilan. Ya, tujuannya adalah keadilan. Oke. Terakhir mungkin pesan-pesan Bapak untuk pemangku kebijakan di Indonesia bisa disampaikan di sini. Closing statement-nya. Oh iya, yang pertama tentang Global Smooth Flotilla, pemerintah Indonesia harus mengutuk kejahatan rezim Zionis Israel yang melakukan pembajakan dan juga penculikan aktivis ini. Dan ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus mendukung upaya terus aktivis internasional untuk
membuka blokade Gaza lewat laut ini, mencoba membangun koridor baru kemanusiaan, dan semoga saja ya kita berharap ada angkatan laut kita lah yang di Mediterania lah kan, sehingga bisa mengawal, menjaga keamanan internasional, bahkan terhadap katakanlah rakyat kita nanti yang akan berlabuh di Mediterania gitu. Dan saya berharap pemerintah Indonesia bisa mengirimkan kapal kemanusiaan. Sebenarnya Indonesia kemarin tuh Pak Prabowo sudah bagus, dia kirim kapal ke Gaza, ya, kapal ke Gaza. Jadi kapal kemanusiaan, kan ada kapal rumah sakit yang dikirim tuh mbak, bantuan kemanusiaan, tapi berlabuhnya di Al-Aris. Berlabuhnya di Al-Aris, ya kan, bantuan kemanusiaan harus diturunkan, kemudian kan lewat Rafah. Rafah ditutup sama Israel. Nah, mestinya kapal kemanusiaan kita itu, kapal angkatan laut, kapal rumah sakit itu langsung menuju Gaza mestinya. Langsung menuju Gaza, tidak melanggar hukum internasional. Cuman berhadapan dengan Israel saja, kayak gitu. Jadi, menurut saya, kapal kemanusiaan Indonesia, baik dari masyarakat sipil ataupun dari pemerintah, itu langsung saja ke Gaza, karena tidak melanggar hukum internasional. Tidak ada. Dan kalau Israel itu, kalau Israel akan menyerang kapal, katakanlah kapal angkatan laut kita yang ke Gaza, itu akan dikecam oleh dunia internasional. Kapal rumah sakit ya. Jadi angkatan laut itu kan punya kapal rumah sakit tuh, yang kemarin dibawa 1 atau 2 tuh, itu mestinya langsung menuju Gaza. Tidak perlu ke Aris. Iya, kan gitu. Dan Israel tidak akan menyerang, nggak berani menyerang lah. Tapi memang pasti akan ada tekanan diplomatik internasional yang sangat besar terhadap Indonesia, terutama dari Amerika. Tapi Indonesia akan mendapatkan pujian dan dukungan juga masyarakat internasional, kayak gitu. Ada backingan dari masyarakat. Iya, itu sih menurut saya sih ya, ke depan tentang Global Smooth Flotilla ini, seperti itu sih. Dan untuk masyarakat Indonesia, jangan jenuh untuk mendukung Palestina. Jadi ini adalah satu ujian bagi kita sebenarnya. Hati kita dihidupkan oleh tragedi yang ada di Gaza, untuk selalu setia lah terhadap keadilan, setia terhadap kemanusiaan, dan jangan sampai kita lelah dan letih. Lelah letih itu biasa, tapi setelah lelah dan letih kita harus bangkit lagi. Nah, kita lewat Global Smooth Flotilla ini, masyarakat sipil dunia semoga saja bangkit kembali untuk menyuarakan jeritan rakyat Palestina yang kelaparan dan juga genosida yang sampai sekarang ini terus berjalan. Ya, itu saja. Terima kasih kepada Bapak Mujtahid Hasyim. Teman-teman, sekian podcast kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.